Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita aturkan di hadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi menjelang siang ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahim sekaligus untuk bincang-bincang dan diskusi di podcast Padang Pariaman Bicara. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau telah meletakkan fondasi dasar cara beragama yang baik dan cara beramal yang sesuai tuntutan syariat. Baik, ketemu lagi dengan kita dalam podcast Padang Pariaman Bicara. Kali ini kita membahas masalah Syekh Burhanuddin dan Ulakan. Jadi Ulakan dan Syekh Burhanuddin itu tidak bisa dipisahkan, hanya sejarah tersendiri. Sejarah itu terkait dengan adat istiadat, terkait dengan di Minang itu tersebut sarak mendaki, adat menurun. Sarak mendaki dari rantau ke Dare, adat menurun dari Dare ke rantau Piaman atau Pariaman yang berpusat di Ulakan. Nah, tentu dalam pergeseran zaman atau pergeseran era dari era yang katakanlah era yang masih belum seterang ini di zaman dulu, orang masih bisa saling bersatu padu, saling sepaham dan saling menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka terima dari yang tua-tua dulunya. Namun hari ini era keterbukaan, era digitalisasi setidak-tidaknya menggilas tatanan adat, menggilas tatanan syarak, dan menggilas kadang-kadang membuat kita menjadi lupa diri dan menjadi sengkarut di tengah masyarakat. Nah, barangkali ini yang perlu kita bincang-bincangkan, gunanya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Ulakan, kepada masyarakat Padang Pariaman, kepada masyarakat Sumatera Barat, dan semuanya kepada masyarakat di Nusantara ini. Baik, kita menghadirkan langsung seorang tokoh nenek mama yang berulayat di Ulakan, yaitu Haji Yusabri Amai Said Rangkayo Rajo Bandaro, Rangkayo dan Datuk Bandaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Kemudian kita juga menghadirkan Heri Firmansyah, Tuanku Khalifah. Beliau Khalifah ke-15 dari Syekh Burhanuddin menurut urutan sejarah Warih nan Bajawe Pusaku nan Batolong yang dijalankan oleh beliau sampai hari ini. Assalamualaikum Khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Kemudian kita juga menghadirkan pakar hukum atau kuasa hukum dari nenek mama yang berulayat dan Khalifah Syekh Burhanuddin itu sendiri, yaitu Adam Shah SHMH. Assalamualaikum Pak Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, kita mulai dari mungkin kita minta Madatua untuk bercerita panjang lebar lah soal tatanan adat dan istiadat yang menyangkut dengan syarak pusat syarak ini, yaitu Syekh Burhanuddin ini diulakan itu sendiri dari masa ke masa gitu kan. Setidak-tidaknya karena Madatua hari ini terkait dengan Warih Bajawe Pusaku Batarimu
tentunya ada hal-hal yang Datuk warisi dari Rangkayo Datuk Bandaro dahulunya. Mungkin silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai dengan tema atau yang diharapkan atau yang diminta kepada Allah, selaku anak Nagari Ulakan, yo selaku pemuka masyarakat di Nagari Ulakan. Nah, lebih utama yang lebih tepatnya ya pemegang ulayat dalam Nagari Ulakan. Nagari Ulakan itu terdiri empat ulayat. Yang pertama itu yang luas adalah Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro. Dari empat ulayat. Dari empat ulayat. Yang paling laweh ulayat Amai Said Rangkayo Datuk Bandaro. Iya. Kalau kita cari di dalam korong dahulunya, mulai dari korong bunga pasang, pasau Ulakan, gantiang tengah padang, menggopoh ujung, menggopoh dalam, Cubadak Palak Gadang, Koto Panjang, Binuang, ke termasuk Tanjung Medan. Tanjung Medan karena dia kiakan kepada Taminalam. Nah, makanya Taminalam dia kia ke Gadang Salingka Bandua. Di Tanjung Medan itu sampai ke Binuang. Berarti ada 9 korong dan ada dalam Nagari Ulakan. Di bawah ulayat Amai Said. Di luar itu ulayat Raja dulu itu 2 korong. Korong Kampung Galapuang, juga korong Kampung Koto. Nah. Lanjut kepada korong kepada Rangkayo Jomukuto, yaitu Padang Toboh, namanya Sigimba Panjang. Padang Toboh, Sikabu, Gantiang, Kampung Ladang. Sikabu, Padang Toboh, Gantiang, Sikabu, Sigimba Gantiang. Sigimba Gantiang. Nama ulayatnya Sigimba Panjang. Namanya ulayatnya Sigimba Panjang. Terus si Rangkayo Raja Sulaiman, Maransi, Jo Tiram, Jo Kampung Ladang. Sabalah kakinya di Tapaki. Jadi kalau menurut apanya, makanya kalau untuk Kamalangkah ke Tapaki dibawa di Raja Sulaiman. Itu dulu. Jadi kalau di dalam Ulakan babuni mamangnya tuh Buliah Raja dulu dari Amai Said, Buliah Raja Mengkuto dari Raja Sulaiman. Jadi kalau mencari di dalam tatanan nagari nan ado, Raja dulu itu agih Raja Amai Said, Raja Mengkuto agih dari Raja Sulaiman. Babuni pasak kuncinya. Buliah Raja dulu dia Amai Said, Buliah Raja Mengkuto dia Raja Sulaiman. Kunci dengan baik cek mai cek kapan. Jadi kesatuan mereka tu antara Amai Said dengan Raja dulu, bak mai dengan kapan. Mai Raja dulu, kapan Raja Amai Said. Kapan boleh memukul mayat tidak boleh menggaduh. Kapan kan gitu. Bantu itu juga Raja Sulaiman dengan Raja Jomukuto. Siapa mayatnya Jomukuto, siapa kapannya Raja Sulaiman. Jadi itulah kunci Nagari Ulakan di Selangor. Hal itu tuh terpastinya adalah setelah Syekh Burhanuddin dijemput ke Pulau Ansong.
Jadi Berarti yang Radio Berampek itu Lado sebelum Syekh Burhanuddin. Allah ladun. Iya. Makanya dengan mudahnya Syekh Burhanuddin mengembangkan agama, dengan adanya Syekh Burhanuddin bersatu dengan Biniak Berampek. Dahulu diutus sebelum Syekh Burhanuddin kan ada banyak para ulama yang masuk ke dalam negeri Pasisir. Iya. Salah satunya yang dikenal adalah Syekh Madinah. Iya. Abdul Harith. Itulah guru pertama dek Sepono. Waktu semasuknya bernama Kanun mengaji di situ, dan syarat beliau lah untuk dapat menjaga Aceh. Iya. Jadi untuk Nagari Ulakan kita fokus saja ke Nagari Ulakan. Jadi itulah sampai ulayat nandur dalam Nagari Ulakan. Ambo mulai dari tahun 76 mengikuti langkah-langkah tua dahulu. Banyak membicarakan masalah antara Ulakan Tapaki juga Tapiang. Iya. Namun mereka tua itu hanya menghargai, menghormati. Tak ada yang seperti sekarang. Kini kena Rabi Rampeh. Iya. Ke yang persoalan yang menjadi kacau negari. Merampas dengan kata-kata, ada yang tanah serikat, ada yang dikatakan hak bersama, itu macam-macam individu, pendapat individu dengan sejarah yang dibuat-buat. Di dalam hal itu barangkali kalau Ulakan dengan Syekh Burhanuddin itu memang pati sesuai dengan Bahuni adat menurun syarat mendaki tadi. Ulakan memang sumber dari pengembangan agama Islam. Tumbuh Ulakan itu jauh sebelum Syekh Burhanuddin. Di mana Syekh Burhanuddin, awalnya Ulakan itu di ujung dari Kaparwarantau. Yaitu di kalau di dalam bahasanya ujung dari Kaparwarantau itu adalah diaye dua batapuk, yaitu sumber sumber air nan ada di atas si cincin di kayu tanam. Disitulah Angku Lubuk Sidukuang kalau kita cari kilasnya kata. Jadi Angku Lubuk Sidukuang adalah salah satu penjaga Pasir Panjang. Makanya Badomo Ulakan Panjang sampai ke Tipu Parian. Mungkin nanti kita lanjutkan Mas Tua. Jadi ini sangat menarik sebagai pancingan awal. Mungkin saya ingin ke Pak Ramsah. Ini terkait masalah antara tanah ulayat dengan tanah syarikat yang seperti Mas Dato sebutkan tadi, bahwa akhir-akhir ini timbul opini atau katakanlah semacam pengkondisian, entah dari siapa, entah dari mana timbullah opini bahwa Ulakan itu tanah syarikat. Ada tanah syarikat. Ada tanah syarikat. Gitu. Nah mungkin Pak Adam mungkin bisa memulai dari sini karena ini terkait dengan kuasa hukum juga gitu kan. Nah tanah ulayat dengan tanah syarikat ini seperti apa ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang kuasa hukum dari Dini Mama yang berulayat, sekaligus kuasa hukum dari Khalifah Syekh Burhanuddin atau Heri Firmansyah yang ke-15. Cukup lama kami mencari sebuah keadilan dalam hal ini. Dan rentetan cerita itu setiap perkara atau mensreya yang mereka lakukan, kelompok oknum membuat ada unsur, bukan unsur lagi, sudah terkondisi masif dan struktur. Kalau saya memandang di sini adalah bagaimana kesimpulan dari rangkaian cerita ini, ada sebuah
rencana membuat perubahan adat budaya dengan cara melakukan cerita-cerita yang tidak tahu kebenarannya. Cerita yang dibuat-buat ya. Kebetulan juga hadir Datuk dan yang berulayat. Iya. Dan saya juga pertanyakan sama Datuk, apa yang dimaksud tanah syarikat itu? Dan apa juga dimaksud dengan tanah ulayat itu? Saya juga sudah langsung berkomunikasi via telepon. Iya. Dan saya juga sudah wawancara salah satu tersangka yang sudah ditetapkan tersangka dan saat itu sudah ditahan, saudara HT. Dan saya juga sudah mempertanyakan asal usul yang saya dengar tanah syarikat itu ya, kepada Datuk yang mendengungkan awal yang saya dengar tanah syarikat itu. Iya. Itu saya pertanyakan juga itu Pak. Iya. Apa yang maksud dengan tanah syarikat? Sumatera Barat ini tanah ulayat yang selalu dijunjung tinggi. Saya kira bukan ulaan, Sumatera Barat, tanah berulayat. Tanah ulayat ini kan tanah harta tinggi, harta pusaka, yang sangat turun temurun sampai ke anak cucu. Nah, jadi saya khawatir dengan makna tanah syarikat ini. Karena saya tarik sejarah peristiwa Langkat Amir Hamzah. Itu kan seperti sejarah revolusi sosial. Dibuatlah sebuah cerita-cerita kepada pemuda-pemuda yang tidak memahami asal usul sejarah. Boleh dipertanyakan langsung sama salah satu Datuk kita. Jangan membuat cerita yang seperti itu gitu. Jadi saya khawatir dalam hal ini tentunya bukan hanya kepada Datuk, tapi kemenakan seluruh yang ada di situ gitu. Tanah syarikat artinya tanah universal, tanah yang dapat dibagi-bagi bersama, tanah yang milik bersama. Tanpa sadar, berarti artinya ini ada perubahan sosial budaya, ini ada perubahan adat yang mereka lakukan. Maka saya selain sebagai kuasa hukum, saya juga sebagai kemenakan cucu dari berulayat. Terpanggil hati saya untuk mempertanyakan ini. Kalau ini didengungkan dan diterus-teruskan, ini mengarah ke budaya sosial yang sesat. Saya meminta juga itu kepada mereka dan kepada saudara hati. Saya dengar, setelah saya wawancarai sama dia buat mereka dapat dari Tambo, dari Raja Sulaiman, dia bilang. Itu tahun berapa, saya bilang. Saya tanyakan sama dia itu. Kamu masih ingat nggak hati, saya bilang. Kita pernah berbicara sama salah satu Datuk. Nah, bahkan Datuk itu sendiri pun tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dimaksud tanah syarikat. Yang dia bilang dasar dari tanah Lagondi, dari kesini ke sana. Jadi kalau kembali lagi kepada peristiwa Amir Hamzah yang daerah kekuasaannya dulu Langkat, tokoh seorang Amir Hamzah, seorang sultan, seorang raja yang menentang tanah syarikat ini. Enggak, kalau bicara tarik sejarah peristiwa di Sumatera Utara, khususnya Langkat ya, basis masyarakat dengan dengarnya isunya ini akhirnya terbunuh Amir Hamzah itu. Ini yang saya takutkan gitu. Revolusi sosial, saya menduga ini terjadi. Maka saya yang paling protes dan saya yang paling marah juga di sini. Menyatakan revolusi sosial karena itu menjadi multitafsir apa yang dimaksud dengan landasan sejarah yang dibaca si hati tadi. Nah, makanya saya bilang ada baiknya panggil itu 9 Datuk. Panggil itu 9 Datuk, kita duduk di sini. Ini bicara saya nggak hoax. Bahkan ada sebuah perjanjian yang dihadirkan 9 Datuk ditambah Injik Bandaro. Bahkan tadinya ini sempat mereka anggap tidak ada. Setelah adanya perjanjian Sambalado dihadirkan, mereka buat situ
bahwa tanah ini adalah tanah syarikat. Setelah saya baca, marahnya saya nggak tolongan di situ. Ini apa ini maksudnya? Saya ikut bertanggung jawab dalam hal itu. Saya harus menjaga bahwa Sumatera Barat ini sifatnya kan matrilineal. Itu yang harus saya jaga. Jadi saya protes dalam hal ini, dan perlu itu dipertanggungjawabkan. Begitu, Pak. Jadi ini agak lebih dalam lagi kita menggalinya. Ada tadi disebut-sebut Tambo. Sepertinya pewacanaan atau katakanlah semacam dugaan revolusi sosial yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu gitu, dan terkait masalah tanah syarikat dan tanah wilayah ini. Nah, sepertinya orang-orang itu bicara soal sejarah yang katakanlah menurut versi mereka gitu kan. Dia mengatakan itu ada dasar dan ada pijakan. Katakanlah kalau pijakan menurut adat itu kan tambo. Tambo itu kalau di bahasa ilmiah kan banyak di situ hasil kajian dari lisan ke lisan yang katakanlah masih bisa diperdebatkan gitu. Nah, mungkin di zaman dulu-dulunya memang Ulakan itu sendiri punya syarikat 4 orang raja ini, atau seperti apa nih, Madatua? Maka lahir kata-kata tanah syarikat. Kalau saya menerjemahkan tanah syarikat ini, tanah ada bersarikat di situ 4 orang raja, atau tanah syarikat ini tanah yang dibeli oleh katakanlah Sebaruddin, maka dia bisa di situ bermakam, atau seperti apa? Mungkin Madatua bisa menjelaskan lebih dalam. Nah, disinilah kerancuan pendapat. Seperti dibicarakan tadi, apakah tanah ini dibeli oleh Sebaruddin? Sampai saat sekarang tanah ulayat tidak ada diperjualbelikan. Kunci. Tidak ada tanah diperjualbelikan di dalam ulayat. Dan ini kata-kata syarikat ini kan baru sekarang. Baru sekarang. Kalau dahulu ulayat. Ulayat itu gunanya diperuntukkan kepada anak cucu yang baru datang. Dengan arti kata, kami ingin mencari sosok jalami. Mencari rambahan. Bang dari mana? Dari Tujokoto. Suku Tanjung, Jambak, Koto, Piliang, macam-macam. Kalau Piliang berarti di situ ada masuk ke Buci. Disatukan mereka. Makanya di Ulakan itu ada 6 suku. Khusus yang di wilayah, yang di wilayah Madatua. Jadi 6 suku khususnya Ulakan. Ulakan itu. Ada 6 suku. Tidak boleh ditambah. Ada suku lain yang datang masuk ke suku yang ada. Betul. Makanya dalam itu di penyatuan tadi itulah tando adanya Imbo Balarangan atau Lubuk Bapak Rejok. Dek, karena itu ulayat Mesai yang menentukan masuk ke suku gua. Dia tanah lambahan. Lambah lah di situ. Tu Imbo, kalau contoh ini kok Imbo Tareut. Boleh pondok nana. Lambah lah. Jadi kalau di sini kok kageh jadikan munggu. Kok bancah jadikan sasok untuk tempat sawah. Jadi dalam hal itulah tanah ulayat itu gunanya untuk mengembangkan anak cucu yang ada di luar ulaan atau di dalam ulaan. Dan kalau kurang pun kami menghimbau
sama lah dengan kehadiran imam khatib yang ada di dalam makam itu saja. Iya. Dengan adanya kami berempat yang punya ulayat di dalam negeri Ulakan, menandakan sebuah hukum, makanya di tantangan syarak diimbau imam atau khatibnya bertugas di dalam makam Syekh. Iya. Pelayanan terhadap masyarakat penziarah. Iya. Tidak pemilikan. Jadi kalau kini dengan adanya bertugas atau diberikan kewenangan atau dihimbau untuk bekerja di situ, penafsiran berbeda bagi orang di luar. Tanda koko tanah serikat celiknya bekerja sesama. Kedatangan mereka itu dihimbau, bukan inyo semaunya. Yang imam khatib tadi. Imam khatib tadi. Satu contoh. Beberapa ada imam khatib yang melanggar aturan dari Masyai disuruh keluar. Iya. Jadi ketentuannya imam khatib kalau imam dari ulayat mana? Aturan yang ada di dalam negeri Ulakan, imam Ame Said, khatib Malimalano Ame Said punya. Iya. Khatib di Rajo dulu tidak punya imam, hanya punya khatib. Khatib Malimlan Hitam Gala. Iya. Rajo Mongkuto punya imam, tidak punya khatib. Punya khatib. Punya khatib. Punya khatib. Berarti sama jo ulayat sama saya ya. Nah, di situ kalau kita kembalikan balik dia kena suku sama Skoto. Iya. Dia kegadangan. Baik imam khatib. Di Raja Sleman khatibnya di Tapaki, imamnya Dulan. Makanya ada kata-kata kuncinya di sini, sebelah kakinya di Tapaki, sebelah kakinya Dulan. Itu Raja Sleman. Makanya kalau niat mamaknan ada penembang gayat nado ingin ke Tapaki, dibawa dari Raja Sleman. Iya. Untuk ujung lidah kata piang adalah beko yang mengatur. Nah, dan di dalam itulah sejarah negeri Ulakan. Iya. Jadi tantangan tanah ulayat tidak ada di Jawa Balikan dan tidak perlu ada diserikatkan. Hanya ada ulayat masing-masing. Iya. Itu yang sejarah yang berterima, yang ambo gali sejak mulai tahun 70-an. Iya. Kemudian yang syarikat itu menurut Persima itu apa gini syarikatnya, tanah syarikat? Nah, lahirnya konsep syarikat ada waktu itu ambo diajak bertemu di dalam penyelesaian antara kisruh dan ada di dalam niat nasabullah ulan Tapaki kata piang. Makanya itu hasil dari pemikiran seorang yang menamakan Nyoninya pula lahir konsep itu dalam kantongnya. Makanya ambo tolak waktu itu. Iya. Kalau iko konsep harus kita bersama-sama. Tapi kalau iko tidak pernah ada sejak mulai tahun 76 ambo mengikuti tidak ada pernah ada kata syarikat. Iya. Kemudian agak lebih spesifik bahasan kita sebelum nanti masuk ke jurusan masalah hukumnya ini. Ini kita rambah-rambah lah ke atasnya sebelum nanti kita cancang juga masalah kekhalifahan ini, bahwa atas nama diulakan tidak ada tanah syarikat, yang ada hanya tanah ulayat. Yang mempunyai ulayat ini adalah rajo yang berempe, orang tua dan berempe. Itulah, dan kedudukan ulayat masing-masing sudah jelas dan sudah terang sejak dari dulunya sampai sekarang. Nah, kemudian konsep soal pemasukan di makam ini, konsep kesepakatan atau wari bajawai kusatu patolongnya dari yang berulayat ini terhadap ulayat yang lain, ceritanya seperti apa ini, Marga?
Tapi kalau mau bicarakan tadi, hanya mereka dihimbau untuk bekerja bersama-sama, menandakan ulakan itu satu. Termasuk Rangkayu Raja Sulaiman. Imam Rangkayu Raja Sulaiman berarti mewakili. Iya. Karena iko mengandalkan Sarak. Iya. Nah, yang diambil itu kan orang Sarak. Kenapa orang Sarak? Karena ada Imam Jokatib yang tadi istilahnya di dalam negari ulakan dan duduk di halaman Sarak agak di tepi badan. Iya. Nah, di dalam konsep ikolah kesatuan ulakan dan dibacakan tadi. Iya. Karena pengawasan di dalam apa tadi pengawasan makam tadi karena itu dianggap inti agama atau Sarak katakanlah pengajian yang tentu pengajian atau pemahaman koko kan tentu tidak bisa seorang. Iya betul. Nah makanya ditumbuhkanlah, diimbau lah kerabat-kerabatnya. Iya. Itulah siapapun yang ditunjuk oleh niniaknya jadi katib bisa diimbau dan bisa tidak, bisa ditolak dan bisa dipakai. Jadi ganti yang putih yang tak buat deh Rangkayu Mesai. Iya. Jadi ketika persoalan membuka kotak impak itu sifatnya yang lain itu diimbau oleh. Arti kebijakan mutlak terletak di Ahmad Said yang berwilayah di situ. Iya. Jadi artinya ini sudah menjelaskan dan sudah memberikan ruang bagi kita bagaimana seorang Ahmad Said Rangkayu Datuk Bandaro artinya mempunyai sebuah kebijakan yang tidak tertulis, kebijakan yang katakanlah di zaman dulu itu sudah dirasakan oleh para rekan-rekannya, katakanlah orang yang dihimbaunya, orang yang dipanggilnya untuk membicarakan masalah makam ini. Nah mungkin kita masuk ke khalifahan ini. Ini khalifah mungkin kalau dari segi adatnya samalah dengan nenek mama Wari Bajawe Usaku Batolong. Artinya kekhalifahan tentu tidak serta-merta dan tidak bisa dibuat begitu saja dan tidak bisa diutak-atik. Ada terah tersendiri dan ada kekuatan pengaruh dari nenek mama yang berwilayah, karena yang dikhalifah itu terletak di wilayah Rangkayu Datuk Bandaro. Jadi itu kira-kira Nah mungkin karena persoalan akhir-akhir ini kalau kita simpulkan intinya ada dugaan revolusi sosial yang nantinya kalau itu terwujud akan menghapuskan nilai-nilai atau katakanlah Wari Bajawe Pusatku Batolong oleh yang berwilayah ini. Itu kalau terjadi. Nah mudah-mudahan tentu kita berharap ini tidak boleh terjadi, karena adat dan sara itu jelas acuannya, jelas kekuatannya, dan mengacu kepada garis besarnya itu adat bersandi sara, sara bersandi kitabullah. Mungkin kita mintalah cerita dari Tuanku Khalifah sebagai yang menjalankan amanah Khalifah ini sampai sekarang. Sejak dari pasca Syekh Burhanuddin itu sudah tercatat 15 orang khalifah, dan ini sudah diakui oleh katakanlah yang berwenang memberikan label di bidang syara itu, yaitu Kementerian Agama. Kalau di zaman dulu itu Departemen Agama itu kan telah diberikan cap, telah diberikan kesahan. Tentu kesahan atau kelabelan kesahan ini
berdasarkan suara dari nenek mama yang berwilayah dan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan. Mungkin Tuku Khalifah bercerita perjalanan kekhalifahan ini sejak dari pertama sampai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabi dengan ucapan wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih pada moderator telah mengundang kami di acara podcast Padang Pareman Berbicara terkait persoalan tentang kekhalifahan Syekh Burhanuddin Unakan. Tentu saya selaku pemangku sudah mendapati apa yang sudah menjadi catatan sebelumnya. Kemudian di dalam catatan sebelumnya atau di dalam silsilah kami, setelah Syekh Burhanuddin Unakan meninggal dunia, siapa khalifah beliau? Yaitu Syekh Idris. Kemudian Syekh Abdurrahman, kemudian Syekh Khairuddin, kemudian Syekh Jalaluddin, kemudian Syekh Khalaluddin, kemudian Syekh Habibullah, kemudian Syekh Sultan Husain ibn Habibullah, kemudian Syekh Ja'farin, kemudian Syekh atau dikenal dengan Syekh Ja'far ibn Tahir. Jadi Syekh Ja'farin ini dikenal juga dengan Syekh Ja'far ibn Tahir. Kemudian setelah Syekh Ja'far ibn Tahir, siapa khalifah beliau? Yaitu Syekh Muhammad Sani atau disebut juga dengan Syekh Abdul Sani. Kemudian setelah Syekh Abdul Sani, Syekh Bosai, kemudian Syekh Barmawi, kemudian saya sendiri. Menurut catatan yang diberikan oleh almarhum Baso Kito Diulaan, itu ini dia, Bu. Yang beliau nama Syekh Barmawi. Yang mana catatan itu beliau berikan pada tahun 19 tertulis di dalamnya pada tahun 1983. Di sana Ranji dan sanad silsilah itu sudah dibubuhi tanda tangan oleh Baharuddin Musa sebagai Kakang Menak pada saat itu. Kemudian menurut keterangan dari tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh masyarakat seperti Madatu Amesai sendiri, pada tahun itu diadakanlah sebuah acara MTQ nasional di kawasan komplek makam Syekh Burhanuddin. Waktu Khalifah Barmawi. Kemudian saya diangkat dan dikukuhkan secara adat atau secara jamuan adat pada tahun 2003. Ketika itu saya masih belajar. Sebelumnya saya belajar di pondok pesantren Madrasatul Ulum di Bogor. Nah, sepengetahuan saya di saat saya akan menerima amanah itu sebagai khalifah penerusnya, itu adalah sebuah titah langsung dari kalamnya Syekh Barmawi, atau Tuanku Khalifah Barmawi, yang mana kalamnya itu beliau sampaikan kepada pemangku-pemangku adat. Ketika beliau sakit, nah ini mama nenek nampak rempet penghubung nama anak bertanya terhadap beliau, engkau lah tua, engkau mungkin umur kau nak dapat amalan Tuhan. Seandainya engkau meninggal, besok siapa yang akan menggantikan itu? Nah, beliau kalamkan, cucu ambo ada sedang mengaji di bawah. Kalau meninggal ambo besok, itulah nampak ganti ambo. Jadi kita pahami di dalam hal itu,
Apa itu khalifah? Sesuatu titah yang dititahkan dari si pemegang sebelumnya, kemudian disaksikan, didengar oleh pemangku adat. Kemudian pemangku adat punya kewajiban untuk memberitahukan kepada khalayak banyak, maka disebut dengan jamuan adat. Nah, ini dipolitisir. Saya dikatakan khalifah adat. Khalifah Adat. Oh, khalifah adat. Khalifah sara. Kenapa saya ditunjuk oleh nenek mama? Bukan saya ditunjuk oleh nenek mama. Iya. Saya ditunjuk oleh pemegang sebelumnya. Cuman nenek mama Menyetujui dan mengokohi secara adat. Apa tujuannya? Untuk memberitahukan kepada sanak kemanakan yang ada di Ulakan. Kemudian dalam resepsi pengangkatan khalifah itu dihadiri oleh seluruh ulama di Ulakan itu. Kemudian dihadiri oleh Qadi Tujuh Koto dan Qadi Lubu Ipoh, yang mana menurut sejarah antara Ulakan, Tujuh Koto dan Lubu Ipoh punya hubungan erat secara sara. Dan dihadiri oleh nenek mama dalam Bela Besi Ulakan itu pada tahun 2003. Jadi artinya apa? Semenjak almarhum Ingat Ambo Syekh Barmawi atau Tuanku Khalifah Barmawi memegang khalifah itu sampai Ambo lama maci 20 tahun sampai kini 2003 baru 3 tahun sampai tahun itu yang menjadi polemik dan gonjang ganjing. Selama ini masih tetap aman dan aman. Kemudian secara fakta kami memegang peninggalan-peninggalan Syekh Burhanuddin. Seperti jubah beliau, peci beliau, kitab beliau, kemudian ikat pinggang. Kemudian saya juga pernah membaca beberapa kajian dan penelitian dari seorang peneliti yang masyhur dan dikenal dengan Umar Fatur Rahman. Itu meriwayatkan bahwa kekhalifahan itu adalah Syekh Barmawi. Nah, itulah yang berlanjut sampai sekarang. Nah, tentu kalau berbicara persoalan sebelum yang saya tahu, saya tentu tidak mengetahui itu. Jadi itulah sepengetahuan saya terkait tentang kekhalifahan Syekh Burhanuddin. Kemudian ada suatu persoalan yang saya pribadi menilai adanya kegagalan di dalam memahami tentang sejarah. Atau bisa dikatakan kegagalan paham. Gagal paham. Artinya kita berbicara Syekh Burhanuddin itu tidak bisa berbicara satu kampung. Satu kampung Ulakan. Ya. Artinya berbicara satu kampung atau satu korong gitu. Maka dikenallah Syekh Burhanuddin Ulakan, bukan Syekh Burhanuddin Tanjung Medan. Burhanuddin Ulakan. Kenapa? Dakwah Syekh Burhanuddin itu bukan bertempat di suatu tempat. Dia melalang buana. Bahkan dakwah beliau itu sampai Semenanjung melalui Malaysia. Sejarah banyak yang diteliti oleh para pakar-pakar sejarah dan para ahli sejarah. Nah, jadi di dalam hal ini saya pada kesempatan podcast berbicara ini juga ingin menghimbau kepada generasi muda, kemudian masyarakat khususnya Ulakan, agar betul-betul hati-hati untuk meriwayatkan sejarah itu. Sebab terkait sejarah itu apabila salah itu, apalagi dipolitisir, itu akan berdampak, semua orang akan tercederai. Menurut sejarah yang saya terima, Ulakan ini Allah sudah dari dulu. Jinggawa mana peinalah hado. Jagalah itu, rawatlah itu, peliharalah itu, kemudian kokohilah secara baik. Nah, inilah yang menjadi keistimewaan dan kebanggaan kita di Ulakan. Budaya yang kental, budaya yang berkaitan dengan adat bisa disyarak-syarak, bisa kita ubah. Mungkin untuk sementara waktu baik, ini lebih agak menggelitik bahwa proses khalifah itu sejak dari awal sampai kini, baru inilah eranya, baru ada semacam, kalau dalam bahasa politik itu berdinamika. Cuman dinamika itu tidak terlepas dari
katakanlah persoalan pro dan kontra yang akhirnya ini termasuk dinamikanya selalu di belakang layar. Ya, Kan? itu yang kita perkarakan termasuk masalah khalifah ini. Ya. Nah, jadi ini agak apa namanya, agak termasuk persoalan berat. Kalau saya melihat itu, kenapa disebut berat? Ini persoalan adat dan syarak. Nah, gitu kan. Nah, mungkin karena ini telah masuk karena hukum, Ya. masalah kekhalifahan ini, mungkin Pak Adamsa mungkin bisa bercerita sejak dari awalnya sampai ini persoalan kita perkarakan ke ranah hukum. Ya, makanya tadi saya tertawa sedikit, menggelitik juga kan, membuat dinamika. Iya, iya. Ya, lucu bagi saya buat dinamika. Dinamika ini sebenarnya Karena dia setia ya. tapi selalu di belakang layar. Iya, iya. Ajak tampil bersama mereka nggak mau. Hmm. Bahkan kesan terbalik, mereka yang diundang nggak mau katanya. Lucu gitu. Iya, iya. Tapi dia selalu membuat status di Facebook. Wah, banyaklah tuduhan dan banyak juga hinaan-hinaan Iya, iya. dari apa namanya, Datuk Bandaro sama Khalifah yang ke-15. Seharusnya kan jadi panutan. Iya, iya, iya. Ya ini jadi malu kita jadi semuanya. Iya, betul. Buat status, buat apa di Facebook sebenarnya. Ya ditantang untuk, padahal di adat Minang itu kan bisa, Minang itu kan bermusyawarah. Iya, iya. Ayo kita sama. Musyawarah Ini dari tahun 2018 saya Oh, masalahkan ini, Iya, iya. pertanyakan ini. Berawal dari tentang adanya penghinaan dari Khalifah. itu sebelum Sebelum ini prasasti. sebelum prestasi. Sebelum adanya perampasan uang. Iya, iya, iya. Sebelum adanya perampasan uang hari Jumat selesai dirampas lagi gitu. Pengerusakan lagi gitu. Iya, Nah, iya. berawal dari tahun 2018 adanya penghinaan Khalifah, baru bersorban. Oh, Makanya kemarin saya pertanyakan itu kepada si Hati, kamu tahu nggak siapa itu Datuk Penyangga? iya, iya. Dia bilang nggak tahu. Saya bilang sama kamu, Emi, saya bilang, kalau kamu bicara jujur, kamu bisa ajukan justice collaborative menjadi saksi kunci. Iya, iya, iya. Ayo kita kembali luruskan sejarah ini. Jadi apa namanya? Sama yang punya apa namanya medsos Datuk Penyangga itu, Iya, iya, iya. saya patut menduga itu aja orangnya, Iya, iya, iya. dan dapat kita semua datanya itu. Orangnya satu, Aplikasinya. akunnya banyak. Wah, aku dia banyak. Oh. Nah, jadi kita sudah buat laporan kemarin juga tahun 2018. Dia sempat terhenti itu laporan itu. Oh. Mungkin dari Karena tidak diproses. 2017 ya, tahu ya. Iya. Nah, sampai saya masuk 2018 tentang undang-undang IT. Iya, iya, iya. Nah, jadi saya sempat terjadi berargumen, artinya apa namanya, bedah kasus ini gitu. Iya. Nah, kita memang saat itu ada memang satu kekurangan kita dengan alat bukti. Iya, 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 iya. Alat bukti itu memang sudah kita ajukan ke UNAM. Nah, ini tinggal kita ambil aja ini lagi. Oh, berarti kan barang bukti sudah banyak dilihat ya? Dihapus? Sudah kita kumpulkan itu, ada segini tebalnya hampir 10 inci. Iya, iya. Tebalnya itu. Segini lah kalau nggak salah itu tebalnya itu. Iya, iya, iya. Udah kita serahkan ke UNAM. Tinggal kita ambil aja. Cuman di akhir perjalanan kita pertanyakan, nah permasalahannya itu dia. Penyidik dalam hal ini kan sering berganti-ganti, pindah dia atau gimana kan. Jadi memang perlu kita suratin lagi atau kita koordinasi kembali tentang laporan awal gitu. Iya, iya, iya. Tentang pencemaran nama baik. Iya, pencemaran nama baik terhadap kekhalifahan yang dikatakan baru bersorban, palsu, Iya, apa iya. semuanya. Cuman ya kalaulah serius lah ini kita tangani, kalaulah penyelidik bersama-sama kita apain, saya yakin ini bisa terungkap. Iya, iya, iya. Berawal dari situ. Nah, di 2019 terjadi lagi, terjadi gonjang-ganjing, terjadi keributan. Nah, jadi kalau nggak salah 2019 itu ya, tentang pembangunan Masjid Agung ya.
Masjid Agung. Pembangunan Masjid Agung. Struktur kepengurusannya mungkin sudah habis. Nah, ini di sini saya letak kebingungannya. Bingungnya bukan karena tidak memahami permasalahan ini. Mereka sekarang memprotes yang mana ini? Kepengurusan struktur Masjid Agung kah atau kepengurusan ulayat? Sampai disinggung-singgung, yang saya dengar ini kepengurus struktur harus diganti, maka mereka membuat SK. Nah, timbul kecurigaan saya sangat besar. Kalau mau bicara mereka aksi, kalau mereka mau protes, jelas dong, harus tahu dong kemana ini tujuan. Di satu sisi mereka memprotes tentang struktur kepengurusan Masjid Agung. Di satu sisi mereka memprotes tentang manajemen tentang makam. Di satu sisi, nah ini dia, sudah patut saya duga ada kemungkinan besar yang dibuat oleh kelompok mereka revolusi sosial. Amesai palsu yang asli itu Mat Said. Maka di situ timbul kecurigaan saya yang sangat besar. Kemarin saya jumpai itu ke rumahnya di malam hari. Gak tahu dia kemana dia ini. Saya mau bicara baik-baik sama dia. Gak ajak juga. Nah, ada 4 laporan yang kami lakukan atas kekisruhan ini. Pertama, pencemaran nama baik Undang-Undang ITE. Dari tahun 2020 itu termasuk ke ABS sendiri. Salah satu pelapornya adalah Tongku Bandar. Yang kena korbannya selain Nami Sai juga ada Datuk Jamba. Maka kita anggap Datuk Jamba saksi korban. Saksi korban dia. Jadi kita satukan itu laporannya, Datuk Jamba sebagai saksi korban. Dia juga sudah diperiksa kan. Alhamdulillah, dekat kegigihan kita berjuang semuanya bukan semata-mata karena dendam. Tapi acuan saya di Minang ini adalah tungku tiga sejarangan tali tiga silin. Dan itu dia. Artinya ketiga hukum ini harus sejajar dan seiring. Kalaulah secara musyawarah juga tidak bisa. Kalaulah secara syarat juga tidak bebal dengan pemikiran mereka menganggap mereka yang paling benar, tidak juga. Akhirnya saya akan membuat tindakan tegas. Maka hukum positif harus dijalankan. Dengan semata-mata tidak ada penyelewengan sejarah, pemerkosaan sejarah, atau perampasan yang saya bisa dikatakan adalah di sini apa namanya ya? Kriminal. Kudeta. Saya bisa berani bilang itu kudeta kesana. Jadi saya bilang sama orang tua di sana, kalau mau duduk ayo kita bersama. Nah, salah satu 4 laporan kita yang kita laporkan, satu perkara yang sedang statusnya sudah penetapan tersangka dan penahanan. Jadi 4 laporan itu pencemaran nama baik Undang-Undang ITE. Nah, cukup panjang kita perjalanan itu mencari saksi-saksi ahli. Wah, saksi-saksi ahlinya ini sampai ke Mabes kita cari juga. Maka ditetapkanlah 2 orang tersangka, saudara HT dan AT. Karena dia melakukan menstreaming, menyebarluaskan, membuat rangkaian cerita-cerita kebohongan. Bahkan Inyek Bandaro dibulatkan kepalanya dengan datuk tak beradab. Jadi inilah yang membuat kemarahan masyarakat, khususnya para kemanakan-kemanakan seulayat itu. Nah, dengan laporan ini, sebelum ini perkara ini ditetapkan bahwa menjadi tersangka, saudara Hati ini juga melakukan kekisruhan. Secara kekisruhan melakukan perampasan uang sebesar 272 di dalam peti. Nah, ini kan kebiasaannya. Uang peti itu uang yang adanya jarah. Saya pertanyakan kalau sama dia, sama si kelompok-kelompok Hati dan Ati ini, apa kewenangan dia merampas? Saya sempat juga ngomong via telepon sama dia. Ya, struktur udah habis bang, jadi kami yang ambil alih semuanya.
Makanya saya bingung nih. Saya bingungnya apa tujuan mereka ini? Apakah mereka memprotes tentang kepengurusan Masjid Agung, memprotes tentang yang turun temurun ini berjalan sistem adat, atau hal-hal tertentu? Iya. Nah, di situ kamu maunya apa sekarang nih? Saya bilang. Diajak duduk kamu tidak mau. Diajak apa juga nggak mau. Malah kamu menuduh kami yang tidak mau. Iya. Nah, akhirnya dengan perampasan uang ini dia titipkanlah ke Polsek dan Sabaris. Uangnya. Nanti saya bingung juga ini. Kenapa uang adat atau kebiasaan tradisi adat kok ke kepolisian ini? Iya. Nah, kembali lagi pada tunggu tiga sejarah tadi. Semestinya Polsek itu berkoordinasi, Pak, Bandaro ini kok piti mangga kok. Iya, memanggil ini emak yang berwayat ya. Ya semestinya kalau seandainya bijak oknum Polsek itu. Iya. Nyedatu iko piti aduh kok bisa lo kembali ke Polsek. Seharusnya kan begitu. Iya. Tapi kayak ada sistematis terorganisir. Nah, saya sempat ngomong sama si HT ini. Iya. Apa tujuanmu saya? Memang dia tersiarlah Facebook itu. Dia lagi salaman dengan Kapolsek. Jadi kami sengaja nih Bang, kami foto. Biar nampak berita, kami nunggu riak. Iya. Nunggu riak apa reaksi masyarakat nanti ketika salaman. Uang itu masih tertitip di Polsek sampai sekarang. Enggak, rangkaian kejadian ini. Iya. Loh, apa maksud sial ini? Saya bilang kan, apa maksud dia ini? Nah, jadi setelah 3 hari nggak ada riak, barulah uang itu diambil dari Polsek. Terjadilah pembagian. Berarti pembagian itu disaksikan kepolisian? Disaksikan pengambilannya. Jadi rangkaian perjalanan ketika uang itu diambil, disebutkan nama-namanya satu persatu. Berarti uang itu dibagi di Polsek? Dari Polsek, dibawanya di satu tempat. Disitulah terjadi pembagian. Ada berapa utusan 3 orang untuk mengambil uang. Ketika uang itu dibawa pada suatu tempat, di situ terjadi pembagian. Bendaharanya siapa? Dia sebutkan kembali satu persatu. Iya. Dan wawancara kita ini adalah menjadi bukti awal untuk membongkar terjadinya perampasan uang ini. Dalam laporan berikutnya? Ya, dalam laporan berikutnya. Enggak, kita sudah ada laporan. Tinggal mempertajam laporan kita itu lagi. Iya. Kemana uang? Kalau menurut HT, itu kan titipan uang kan 272. Sampai di lokasi berkurang 30 juta dia bilang. Waktu dia membagi? Ya, ada kan utusan 3 orang untuk ngambil. Sampai ke lokasi berkurang 30 juta. Yang kurangnya ini? Ini yang pertanyakan oleh HT, siapa yang ngambil ini katanya, tapi dia nggak sebutkan. Cuman ada yang dia sebutkan 3 orang utusan yang untuk mengambil ini. Nah, sampai di situ terjadi pembagian. Iya. Diakui oleh HT, dia hanya menerima 5 juta. Sisanya dibagi-bagi. Terus selanjutnya diserahkan. Jadi sistem pembagiannya ini ada 3 tahap. Tahap pertama, ketika habis uang itu diambil, di situ ada pembagian berapa. Tahap gaji kedua dianggap jadi gaji gitu. Aneh juga ini kan, dianggap jadi gaji, ada pembagian lagi. Jadi bendahara inilah yang mensuplai. Teringat saya ketika setelah ada kejadian pertemuan Sambalado, ada pertemuan di kantor camat. Seorang datuk mengatakan seorang datuk menyatakan baru kali ini aku menikmati uang makam. Saya 10 juta kata. Ini mungkin salah satunya. Nah, itu saya akan kembangkan itu. Iya. Saya akan kembangkan dan saya akan tetap berkoordinasi sama Polres. Boy Elkam harus tahu ini. Iya. Saya hanya pertegas, Elkam harus paham. Jangan dia hanya mendengar satu pihak. Iya. Dan jangan juga perkara ini menjadi besar, diarahkan giring ke politik. Iya. Ini viewer kita penegakan hukum. Iya. Jangan dijadikan ke arah ke politik ini. Nah, jadi dari laporan perampasan uang ini, berdasarkan dari wawancara kita tersangka HT, inilah menjadi modal kami untuk penambahan bukti-bukti. Itu satu untuk perampasan. Iya. Nah,
Tentang pengerusakan juga diceritakan oleh HT. Siapa sebelum terjadi pengerusakan, di mana lokasi mereka rapat, katanya ketidakpuasan dengan prasasti itu. Nah, apa yang dijelaskan dari kekhalifahan itu, saya nggak ngerti ini apa yang terjadi, katanya ketidaksetujuannya, tapi dengan sepihak mereka melakukan pengerusakan. Padahal tentang cagar budaya, prasasti itu juga bagian dalam lingkungan cagar budaya. Iya. Nah, prasasti itu sudah dianggarkan oleh Pemda. Nah, dan itu dana Pemda loh. Nah, dan itu sudah dianggarkan. Nah, ini sudah kita laporkan dengan pengerusakan ini. Nah, HT juga sudah diperiksa dalam hal ini. Saya mintain pengembangan, ini kan masih stagnan ini dari satu pasal perampasan dan akhirnya dengan pengerusakan. Dia sebutkan juga siapa dadar di situ, siapa otak pelaku di situ, dan siapa juga yang membuat alat kejahatan itu. Saya karena nampak video itu siapa. Nah, alat kejahatan yang membuat satu kejahatan dan menyediakan alat kejahatan dengan membelikan mata gerinda. Nampak dong di video itu siapa orangnya. Nah, nampak itu di video siapa orangnya. Nah, saya juga kebenarnya, jadi di sini saya yang anehnya dalam hal ini, saya hanya minta kebijakan pemerintah daerah, kehadiran pemerintah daerah dalam hal ini. Nah, ini kan Pariaman dikepalai oleh Bupati. Kalaulah memang Sumatera Barat khususnya Pariaman ini menghargai suatu aturan, patuh pada kebiasaan, patuh kepada mental budaya, mental agama, harus bijak. Saya minta mungkin dalam podcast ini bagian dari aspirasi saya kepada Bapak Bupati. Jangan dibiarkan permasalahan ini. Karena jelas dana pengerusakan inilah jelas itu dana Pemda. Harus hadir ini. Kehadiran kepala daerah tentang cagar budaya itu diatur dalam pasal 53 ayat 3. Nah, pemerintah baik pemerintah daerah atau setiap orang yang melakukan penyelamatan wajib menjaga dan merawat cagar budaya dari pengerusakan atau kerusakan. Artinya dalam hal ini kepala daerah juga harus hadir dan punya bertanggung jawab dalam hal ini. Kita sudah buat laporan. Nah, justru masalahnya ketika permasalahan ini nggak selesai sampai sekarang, ya ini yang kita nggak tahu dari pihak sebelah. Yang cerita dari Khalifah ini, buatlah tandingan, dibuatlah prasasti juga. Jadi saya sependapat dengan Khalifah bahwa rangkaian cerita sejarah itu jangan ambil dari suatu kelompok. Perjalanan Syekh Burhanuddin ini panjang. Memang kita akui juga pengajaran agama Islam dalam hal ini Syekh Burhanuddin di Tanjung Medan beristirahat, Surokete meninggal di Tampai. Bermakam. Harusnya kan itu ada sebagian cerita. Nah, mereka buat prasasti yang saya sangat kecewakan dan saya sangat sesalkan. Seharusnya Bupati itu menyelesaikan permasalahan yang apa yang terjadi sebelumnya. Ini malah hadir di situ ngapain? Bahkan dengar kabar katanya ikut menyumbang. Harus selesaikan permasalahan konflik itu step by step dong harus diselesaikan. Jangan membuat, karena dia ini Bupati ini dipilih oleh rakyat. Jangan membuat gap-gap permasalahan. Nah, saya bersedia nanti kalau saya hasil dari podcast ini saya diundang. Saya bukan hanya sekedar sebagai kuasa hukum dari kedua belah pihak, Tengku Khalifah dan Tengku Bandaro. Saya siap untuk tabayun. Kita duduk bersama. Kalau seorang pemimpin yang bijak itu panggil si B. Jelaskan dalam adat Minang. Minang itu bermusyawarah.
bukan membuat kelompok-kelompok. Nah, laporan yang ketiga kita adalah perampasan uang hari Jumat. Oh, di Masjid Agung. Ini kan naif kali, aneh gini, lucu gitu. Kerugian di atas 2,5 juta. Ini bukan di piring. Karena kerugian di atas 2,5 juta. Sekecil apapun permasalahan, polisi harus jalankan institusinya. Nah, saya minta juga, saya masih dalam hal ini percaya sama pihak kepolisian. Ketiga laporan kami yang 3 lagi ini mohon untuk diproses lebih lanjut. Saya berharap juga Kapolres mendengar podcast ini, Kapolda juga mendengar laporan kami ini. Jangan sampai tatanan adat ini terjadi perubahan hanya karena sentimen pribadi. Begitu dia, Pak. Mungkin ini kita mulai tiba di penghujung diskusi kita. Mungkin saya minta statementnya Mas Datuk. Ini terkait ada prasasti baru, ada ini dan segala macamnya yang berujung katakanlah mulai rusaknya anak-anak nagari ini, sehingga bisa membelokkan atau katakanlah membuat sejarah baru. Nah, ini terkait prasasti baru ini yang dibuat di Tanjung Medan. Nah, ini pertaliannya seperti apa? Atau menurut nenek mama yang berulayat itu, Wari Bajawa itu Saku Batolongnya seperti apa itu di Tanjung Medan itu? Maka bisa ditegakkan oleh katakanlah orang tertentu, atau katakanlah sepihak orang bisa membuat di situ, apa ndak ada dilarang oleh nenek mama atau seperti apa ini? Ya, terima kasih. Perlu kita luruskan bagian. Sebelum prasasti kita singgung, kita luruskan dulu kekalipahan. Kalau kekalipahan itu, kalau kita urut dari Rasulullah SAW, hanya ilmu. Ilmu. Adat waris. Jadi tidak ada kalipah adat, hanya kalipah adalah kalipah ilmu. Di dalam persoalan ini, di dalam persoalan yang ado kini, yang kisruh awak kini, itu kan dipelintir. Karena Oceanu itu kalipah adat. Di dalam adat tidak ada kalipah. Dalam adat hanya pewaris. Berarti dari nenek turun ke mama, dari mama turun ke kemanakan. Kemanakan siapa yang memakai gini? Nah, itulah nanti akan itu jaleh garis siapa? Tidak ada kelipah dari Syanu ke Syanu. Jadi kalau kita saya lihat dari kelipah menurut Sarah, kelipah itu adalah dari orang-orang yang berilmu. Dari Nabi siapa kelipah? Dari apa? Kelipah Nabi si Umar, Abu Bakar. Setelah habis Abu Bakar siapa yang punya ilmu? Kan kayak yang dikalipah atau yang diturunkan kan itu kan ilmu. Ilmuwan. Nah, di sekolah letak kepincangan gitu. Jadi kini di dalam Nagari Ulakan garis lurusnya lah nampak di situ. Bahasa kalipah urutan dari Syekh Burhanuddin ke bawah baru sampai saat sekarang lah 5 balik orang. Untuk kelima balik, pokok dipegang oleh Eri Firmansyah. Itu nagari orang adat mengokohi. Tidak ada tantangan. Kenapa dikokohi? Karena adat bersandi kepada Sarah. Tampe nenek mama, tampe orang anak nagari batanyo kepada orang Sarah. Benar atau salah? Halal atau haram? Jadi kalau itu sampai kita kita berbincangkan, kita jaleh bahasa di Tanjung Medan yang ada di
didanguangkan itu adalah kuburan si bohong. Iya. Kalau kuburan si bohong, semuanya itu mungkin ada kebohongan. Iya. Jadi jalannya di situ letaknya. Jadi kenapa mereka menandingi khalifah, urutan khalifah? Selalu salah moko, moko baru kini tumbuh. Iya. Karena ingin bertanding. Iya. Tak ikut. Jadi khalifah yang ada sekarang diletak di kuburan Subohong itu ada kemungkinan kebohongan yang ditumbuhkan. Iya. Jadi mengiring dari catatan-catatan yang ada tadi, berasa mari sama-sama kita kalau ionya khalifah, mari adu ilmu. Iya. Adu ilmu, pendapat. Bukan pelintiran. Jadi kalau adu ilmu, adalah siapa yang wajar. Iya. Itu satu ketegasan dari kami minyak mama di Nagari. Sebab tadi ditanya kenapa tidak ada disanggah oleh minyak mama. Kami hanya tidak diberitahu. Iya, betul. Kalau ada pemberitahuan barangkali kami sanggah. Iya. Hanya yang lah populer yang lah dibuat sampai saat ini kan tidak ada yang laporannya kepada negara. Iya. Hanya mereka mengundang pejabat dengan adanya kok Gimba Syekh Madinah dulu. Iya. Padahal dari awal tidak pernah muncul. Kayak yang dibuat di Sekapu. Kayak gitu. Kita kaitkan ke penumbuhan. Jadi jangan kalau dalam bahasa ini jadi pelintir. Jangan disesatkan masyarakat. Ini tumbuh kuburan si bohong. Dengan diikuti silsilah. Jadi kita tidak. Padahal di dalam persoalan awal anak negari ulakan itu jadi Syekh Madinah itu berkelawat, bukan bergimbah. Iya. Di mana kelawatnya? Di Tiram. Yang disebut ini Gimba adalah Sungai Gimba, Bukan. Sungai Gimba itu Batang Gimba. Batang iya. Nah, itu. Iya. Jadi kalau kita mencari kami tidak melangkah kepada penyesatan itu dalam persoalan gini kita dan jadi kalau ada yang Syekh Madinah itu ada perkelawat berlubang. Kenapa dia dalam berlubang hanya mengaji? Karena dia takut diburu oleh masyarakat. Karena dia bukan orang siko. Nah, dengan adanya kanun tadi mengaji, dihimbau untuk mengaji, makanya kanun setelahnya mendapatkan ajaran dari Syekh Madinah disarankan untuk menambah ilmu. Bahwa dosa itu hanya fakih. Kalau suka sempurnakan kaji ke Aceh. Dengan adanya nyoba balik dari Aceh, siapa ilmu agama baruan mbok. Makanya mengakulah kanun tadi atau Seberunudin tadi, ambo ulang-ulangan. Ambo orang Minang. Barulah bisa menyatu kajian itu. Iya betul. Nah, pengembangan agama tadi telah rentetan dia. Jadi kalau kita kembali balik kepada pertanyaan bahasa tidak ada disanggah dengan ulama, memang di nama tidak diberitahu ya. Iya betul. Jadi ada beberapa catatan di dalam negara Irakan yang ada membuat nanti kekacauan atau perimbuan baru. Hal itu telah nanti akan kita luruskan. Perlu saya tambahin dikit. Dalam kesimpulan saya ini, saya minta juga para oknum yang jelas ya. Mereka selalu melakukan sampai terakhir saya berbicara dengan tersangka yang dalam tahanan. Mereka selalu buat alasan melakukan tindakan ini atas dasar pembelaan ulama. Nah ini yang menjadi provokator statement-statement ini. Saya sudah langsung kok. Sampai mereka juga membawa baju-baju FPI. Iya betul. Saya sendiri juga kedekatan saya sama FPI juga. Untuk di Sumatera Utara saya juga itu. Dan saya juga senior saya Bang Munarman sudah komunikasi juga. Bahwa apabila ada yang dulunya mereka sempat melakukan kekisruhan itu, memakai-makai
simbol-simbol from dulu yang dulu masih ada from pembela Islam itu. Jadi dengan embel-embel melakukan pergerakan ini sekedar hanya untuk pembelaan agama, pembelaan ulama. Ini yang mereka pelintirkan. Jadi ada kemungkinan FPI akan menggugat. Akhirnya kita konfirmasi. Tim kuasa hukum FPI di Jakarta. Kebetulan saat itu adalah kuasa hukumnya adalah pengacaranya adalah salah satu menantu dari Habib Rijek. Komunikasi. Ana tidak ada urusan dengan adat. Ana tidak ada urusan satu daerah tentang yang begitu-begituan. FPI pergerakannya jelas. Kalau ada oknum-oknum memakai FPI, antum tidak bertanggung jawab. Silakan kalau memang ada. Lakukan tindakan. Saya sepakat dengan begitu. Lantas saya juga berkoordinasi dengan FPI Bukit Tinggi. Artinya gerakan yang mereka lakukan di luar tanggung jawab FPI ya? Iya. Nah, mereka selalu membawa itu. Itu pernah. Nah, akhirnya senyap, gak ada lagi. Nah, jadi itulah dia. Dan saya juga ngomong saya langsung sebut namanya dalam penyelesaian ini. Sama Datuk Bungsu pun sudah ngomong. Ayo, Mbak Datuk, kita duduk bersama. Saya nggak mau berkomunikasi hanya via telepon atau dengan status Facebook atau pakai perantara, saya nggak mau. Saya ajak itu Datuk Bungsu untuk duduk bersama. Dan sampai malam ini pun saya sudah komunikasi dengan salah satu orang tua HT, coba berbicara dulu sama dia. Nah, begitu. Betul Pak. Mengenai apa namanya keulamaan. Di dalam negari Ulakan, ulama itu hanya dua. Khalifah. Itu didudukkan secara adat. Ilmunya dijunjung tinggi. Tuanku Kali sebagai Empu Sara mengayomi adanya di dalam negari Ulakan yang sifatnya nanti mengkoordinir mungkin sesuai dengan kemampuannya, itu terserah ini. Tapi dia dipercayakan Empu Sara, memaci Empu Sara. Makanya di dalam Ulakan itu tidak ada ulama selain dari Kali dan Khalifah. Makanya Empu berani membicarakan di dalam forum waktu pertanyaan penyidik, siapa itu tuanku? Tidak ulama, tidak. Tuanku itu adalah tamat kaji. Seroman tuanku tamat dia Gala, tuanku Kumiang. Sianu tamat dia Gala, tuanku Sidi. Sianu tamat dia Gala, tuanku Nampanjang. Itu kan tuanku, tamat kaji. Jadi keulamaan tadi itu tergantung kepada ilmu mereka. Nah, di sekolah untuk meluruskan supaya jangan sampai nanti baru tamat jadi mengaji dianggap itu ulama tidak. Kalau di negeri Ulakan tak. Lincoln. Baik, mungkin ini agak lebih menghaluskan. Mungkin kita minta statement dan katakanlah semacam harapan dari Tuan Bukhari. Hari ini atau sejak beberapa tahun ini, keulamaan dan kekhalifahan di Ulakan itu sendiri agak terusik sehingga kita terjadi benturan, terjadi katakanlah semacam kesalahpahaman dan hal-hal kadang-kadang sudah terlampau gitu kan. Nah, Bangku Khalifah yang memegang Khalifah hari ini tentu punya harapan, setidak-tidaknya punya harapan kepada Nenek Mama yang kata Madatuk tadi, kalau itu mau ditegakkan juga Khalifah, mari kita adu keilmuan ini, karena Khalifah itu adalah satu garisnya, yaitu garis ilmu. Mungkin bisa Tunggu Khalifah mempunyai harapan setidak-tidaknya untuk diulakan ini, agar sengkarut ini bisa kita luruskan dan bisa kita jelaskan dengan baik. Baik, sebagai boleh dikatakan mengakhiri bincang-bincang kita di podcast terkait masalah kekhalifahan Syekh Burhan di Ulakan. Jadi sebelum kita menyampaikan suatu harapan
beliau, saya masih ingat kapan dan mulainya polemik ini ataupun gaji ini. Ketika saya diminta menjadi narasumber di tahun 2016, ketika itu niat baik dari Pemda Kabupaten Padang Pariaman ingin menjadikan Basapa sebagai ikon Padang Pariaman. Nah, di sana saya menyampaikan di gedung IKK, masih ingat, menyampaikan suatu harapan kepada Pemkab Kabupaten Padang Pariaman. Kalau Pemkab Kabupaten Padang Pariaman betul-betul serius untuk menjadikan Basapa sebagai ikon di Padang Pariaman, segera kerjakan dan tolong diperhatikan 3 tempat yang tidak bisa dilepaskan di dalam Syekh Burhanuddin. Mana itu 3 tempat? Yang pertama makam Syekh Burhanuddin, kemudian Suro Pondok Gede dan Suro Gadang. Ada apa sejarah di posisi yang 3 ini? Itu saya jelaskan di saat itu. Makam adalah tempat beliau berkubur. Dahulunya dalam sejarah, sekembali Syekh Burhanuddin dari Aceh, beliau menancapkan pinago biru dan meninggalkan amanah terhadap Idris, jika mati nanti saya kuburkan di sini. Kemudian apa itu Suro Pondok Gede? Disitulah tempat peninggalan Syekh, seperti jubah beliau, kitab beliau. Kemudian ada apa itu di Suro Gadang, tempat beliau mengajar. Saya sampaikan kepada Pemkab Kabupaten Padang Pariaman. Nah, setelah berjalan 1 tahun, ternyata entah apa persoalan, saya nggak tahu. Timbullah opini-opini liar atau penyerang pribadi saya, bahkan propaganda yang digiring-giring dengan cara membuat narasi-narasi di Facebook dan bahkan messenger secara pribadi orang-orang yang supaya dia mendapatkan dukungan. Nah, difitnahlah saya bahwa saya ingin mematikan, ingin menguasai Tanjung Medan. Jadi dalam hal ini secara pribadi, ya saya berharap kepada masyarakat, artinya berhati-hatilah di dalam bermedsos atau bermedia sosial. Kemudian di dalam aturan syarak kita pun diajarkan para leluhur dan nenek moyang kita dan ulama kita sebelumnya. Kita ulakan tidak ada dan tidak mengenal selama ini arti anarkis. Kita selalu punya budaya, kita punya akhlak, dan bahkan agama menganjurkan kita harus tabayun di dalam sesuatu persoalan. Kemudian berlanjutlah persoalan itu. Kemudian pada tahun 2017-2018 adalah keinginan Pemda untuk memfokuskan pembangunan itu di kawasan makam dulu, nyata dan lebih bagus dan lebih baik. Nah, maka di dalam pembahasan kami sering diundang oleh Pemkab, Mak Datuk dan Pemangku Nagari, bicarakan tentang pembangunan makam kelanjutan. Nah, terakhir 2019 itu dianggarkan, anggaran terakhir semasa Bapak Bupati almarhum Ali Muhni. Kalau salah di saat itu dianggarkan tentang prasasti. Nah, jadi didirikanlah prasasti. Itu bukan saya yang membangun prasasti itu. Itu bukan saya yang menginginkan mendirikan prasasti itu. Nah, ini di framing bahwa itu saya yang membuat di padahal ini adalah murni anggaran dari Pemkab Kabupaten Padang Pariaman. Dan terkait masalah nama-nama itu, di sisi sebelah sini itu sanad silsilah dari Syekh Rasulullah sampai kepada Syekh Burhanuddin. Sebelah sini adalah sebelah arah ke belakang kiblat itu nama-nama khalifah beliau, dan itu dimusyawarahkan secara kehormatan adat negara. Nah, pada saat itu pengerjaan sudah selesai, finishing akhir. Kemudian ada desah-desus dari beberapa kalangan ulama. Katanya ada yang salah, tidak banyak yang salah. Disampaikan itu desah-desus itu kepada seorang khatib. Kebetulan itu adalah khatibnya dari Hayat Said, atau Khatib Ali Malano. Nah, kemudian khatib ini menelpon saya karena hubungan di saat itu dengan PU dan Pemkab dipercayakan oleh Nagari terhadap diri Maka mau sampaikan kepada dinas PU dan
berkoordinasi kembali kepada pihak pemborong. Nah, mereka bersedia jika salah saya perbaiki. Nah, sebelum terjadi hal-hal yang nanti yang mengakibatkan pemborong rugi, tolong sampaikan dan berikan mana yang betul. Nah, mana yang betul. Nah, saya minta sama Khatib Mali Melano, tolong sampaikan kepada beberapa ulama itu mana yang betul menurut dia dan mana yang salah yang harus kita perbaiki. Ternyata hal itu tidak ada satupun penjelasan tentang yang benar itu dikasihkan. Bahkan setelah itu dia bilang 3 hari 4 hari setelah itu terjadi kerusakan. Nah, di dalam hal ini saya juga ingin menjelaskan dalam podcast para preman berbicara, artinya apa? Hati-hatilah kita di dalam melakukan sebuah langkah-langkah dan keputusan yang berakibat hilangnya moral pribadi dan rusaknya ulakan itu dan rusaknya keagungan Al-Mukarram Syekh. Apalagi itu didesus-desuskan ulama. Nah, ulama yang mana? Nah, ini saya berharap kepada beberapa rekan ulama, masyarakat dan pemuda-pemuda yang ada di Ulakan, kemudian masyarakat secara umum. Jikalau kita tidak orang Ulakan, seandainya adanya framing di dalam media sosial yang berakibat kegaduhan, biarkan, jangan bisa menghujat. Artinya apa? Kita tidak tahu apa polemik sebenarnya. Inilah suatu harapan saya terakhir sebagai tokoh agama, sebagai Khalifah Syekh Burhanuddin. Apakah silahkan orang katakan apakah palsu atau gimana, terserah mereka. Yang penting yang jelas saya sebagai Khalifah itu, dan saya punya pemegang dan saya memiliki beberapa peninggalan Syekh. Dan sekedar informasi satu lagi dalam podcast ini, salah satu karya Syekh Burhanuddin Ulakan itu langsung karya beliau. Salah satu karya beliau yang baru ditemukan untuk kali ini adalah tentang kitab yang berjudul Tazkir Al-Rabi, Sarah dari Al-Hikam. Jadi kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Atta'illah As-Sakandari, beliau sarah dan beliau beri judul kitab itu Tazkir Al-Rabi. Alhamdulillah atas bantuan Pemkab Kabupaten Padang Pariaman dan Dinas Kebudayaan, terkait Dinas Kebudayaan, dengan beberapa ujian dan penelitian dan ditemukan fakta-fakta di dalam itu, maka manuskrip itu warisan Syekh Burhanuddin itu sudah ditetapkan sebagai ikon ingatan kolektif nasional di Padang Pariaman. Insya Allah ini akan menuju UNESCO. Kenapa UNESCO? Karena ditemukan juga oleh para dewan pakar dan dewan ahli, ternyata dengan judul kitab yang sama, yang sekarang ini manuskrip itu terletak di Universitas Win Nurdin Araniri. Ternyata judulnya sama, isi kitab pun sama, tetapi penulisan kitab itu di kolofon akhir beliau katakan kitab ini ditulis di Makkahul Mukarramah pada tahun 1241 Hijriah atau abad 18. Nah, di sini para dewan pakar dan dewan ahli 9 prof sebagai penentu dan peneliti hal ini terkait di bagian ahlinya mereka masing-masing meyakini 100% ini Syekh Burhanuddin, kitab karya Syekh Burhanuddin semasa dia hidup sampai abad 18 sudah menyebar seluruh dunia. Nah, dalam hal ini kita sebagai masyarakat atau sebagai tokoh agama, hati-hatilah di dalam berstatement, hati-hatilah di dalam bercakap, apalagi di dalam media sosial. Itu akan mengakibatkan keagungan beliau itu akan runtuh. Kemudian nagari kita Ulakan ini seakan-akan tidak beradab lagi, tidak ada orang yang beradab dan beretika lagi. Padahal kita sebagai masyarakat sudah diwarisi oleh leluhur kita. Ini harapan saya terakhir sebagai himbauan dukungan yang kalau menyebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita telah selesai bincang-bincang masalah Ulakan dan Syekh Burhanuddin dengan segala macam pernak-perniknya. Dengan kesimpulannya, di Ulakan
ulama itu hanya dua, yang dipegang oleh qadi dan khalifah. Nah, dari qadi dan khalifah inilah menyebar banyak ulama, banyak tuanku, banyak labai. Tapi garis katakanlah yang dalam, kalau di organisasi itu garis komandonya yaitu qadi dan khalifah, itu garis ulama. Sementara garis adat itu adalah nenek mama yang berulayat. Diulakan tersebutlah ulayat yang keempat. Jadi kedepannya ini butuh penguatan, baik penguatan secara adat maupun penguatan secara syarak. Setidak-tidaknya harus ada suara, harus ada keinginan agar kekuatan Padang Pariaman itu, kekuatan Sumatera Barat itu yang terletak di momen Basapa itu dijadikan sebuah peraturan daerah, di mana di dalamnya diatur keseluruhannya betapa Syekh Burhanuddin itu tidak bisa dilepaskan dari Ulakan, dari Tanjung Medan, dari Surau Pondok Ketek, dan itulah tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat yang perlu kita luruskan sejarahnya, dan tidak boleh ada terjadi pelesetan, tidak boleh ada sejarah baru yang ditimbulkan dari tiga hal ini. Barangkali mudah-mudahan ini memberikan manfaat tersendiri dalam masa depan Syekh Burhanuddin, dalam masa depan keilmuan di tengah masyarakat Sumatera Barat itu sendiri. Mohon atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.